Hortikultura Kabupaten Lampung Tengah mengadakan kegiatan Sarasehan Wanita Tani bertempat di kebun KWT Tunas Karya, Kampung Tanjung Pandan, Kecamatan Bangunrejo. Sarasehan tersebut dihadiri langsung oleh Kepala Dinas KPTPH Lampung Tengah, Jumali MIP, dan Pembina Persatuan Istri Kepala Kampung atau PIKK Lampung Tengah, Dr. Gigi Haja Yuniar Musa Ahmad, MMMH. Kepala Dinas KPTPH Jumali dalam sambutannya menyampaikan bahwa bidang pertanian memiliki posisi strategis dalam mendukung berbagai sektor kehidupan, meliputi pangan, energi, maupun pemberdayaan kebun KWT yang dapat menciptakan lapangan pekerjaan bagi wanita. Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan, dan Hortikultura Lampung Tengah mengatakan peranan strategis kebun KWT terutama sebagai penyedia bahan baku untuk keluarga sendiri dan kelompoknya, serta menciptakan lapangan kerja dan sumber tambahan pendapatan keluarga, juga sebagai pemanfaatan dan pelestarian lingkungan. Selamat sore, salam sejahtera buat kita semua. Tabiun. Yang kami hormati Ibu Dr. Gigi Yuniar Musa Ahmad yang hadir bersama-sama kita sore hari ini. Yang kami hormati Pak Camat Bangunrejo, Pak Kepala Kampung, teman-teman KWT, sing wis podo payu. Syukur alhamdulillah bahwa sore hari ini kita kedatangan tamu yang sangat mulia dan sangat kita nanti-nantikan selama ini. Bu Musa, saya sering ditelepon oleh teman-teman KWT terutama di Tanjung Pandan ini. Pak Kadis, kapan Bu Yuniar dibawa ke kami, dikenalkan ke kami? Tadi sambil jalan saya ditelepon KWT Bakery, Bapak ini sekilit habis dikowo neng Tanjung Pandan, aku dilewati wae. Tadi Margini telepon, aku wis ketemu kambe Bu Yun, kapan Pak Kadis arep digawa ning Seputi Mataram? Wis mulai daftarnya itu udah derek-derek. Baik,
Jadi itu Bapak Ibu sekalian, hari ini saya perkenalkan sudah hadir di depan kita Ibu Dr. Gigi Yuniar Musa Ahmad. Dan pada hari ini juga sesuai dengan rencana kita, memang saya kepengen satu memenuhi permintaan teman-teman KWT Bangunrejo yang dikomandanin Bu Umi ini. Tapi yang cerewet banyak benar Bangunrejo. Wah, cerewet banyak benar yang cerewet KWT-nya. Nanti masih sehat, Pak. Tapi masih sehat. Alhamdulillah. Nah, hari ini kita berdiskusi, bermusyawarah dalam rangka kita mendengarkan wawasan dan rencana-rencana dari Bu Yun dalam rangka pengembangan dan peningkatan pengetahuan, sikap, keterampilan para wanita tani kita yang ada di Kecamatan Bangunrejo. Nah, tentu saya bilang sama Bu Yun itu sudah terampil, sudah bisa nanam-nanam. Tapi kira-kira ke depan mau diapain ini? Apa mau digebukin semuanya? Oh, manut ya. Awas, janji ya. Ngikut ya? Alhamdulillah. Baik, sesuai dengan lagunya. Salah. Kan ujungnya salah. Apa? Terusin. Nah, kita bersatu menuju Lampung Tengah. Satu hal ibu-ibu sekalian yang sangat saya garis bawahi, setiap kali Bu Yun itu memberikan arahan, selalu mengatakan kita menghebat bersama. Menghebat bersama, Bapak sekalian. Di situ ada filosofi berbagi, melihat rata. Itu bahasanya terkandung dari makna kata kita menghebat bersama. Oleh sebab itu, ayo kita juga berjuang bersama dalam satu koma. Insya Allah Bapak Ibu sekalian, kalau kita dalam satu barisan, tidak akan ada halangan yang berarti untuk mencapai satu tujuan. Insya Allah. Delokno tandurane ijo royo-royo, awe podo semangat, kerjane podo giat, KWT-ku memang hebat. Minggiro, KWT pancen ome lewat kene, rupane ayu-ayu, awake lemu-lemu, ning kowe padha payu. Salah. Kita bersatu. Sing paling tersinggung itu saya sama Pak Dokter. Diomongin lemu. Baik, itu ibu sekalian. Sementara itu, pembina PIKK Dr. Gigi Haja Yuniar Musa Ahmad saat sambutan menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada tokoh wanita tani dan KWT sekecamatan Bangunrejo yang telah menghadiri kegiatan Sarasehan ini. Lebih lanjut, beliau berharap setiap KWT untuk menjaga kekompakan dan keselarasan guna mendorong kemajuan dan kemandirian pangan keluarga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Bapak Kepala Dinas Ketahanan Pangan Bapak Jumali beserta Ibu. Yang saya hormati Bapak Camat beserta Ibu. Yang saya hormati seluruh istri kepala kampung. Yang saya hormati Bapak Kepala Puskes, yang saya hormati Bapak Kepala Kampung adat, siap, dan yang saya cintai semua
anggota KWT di Bangunrejo. Ibu-ibu, mohon maaf saya masih batuk ya, tapi mudah-mudahan tidak mengurangi arti acara kita hari ini. Ibu-ibu, kemarin hari Rabu saya sudah mengukuhkan PIKK. PIKK itu adalah Persatuan Istri Kepala Kampung, yang di sebelah saya ini kebetulan adalah Ketua PIKK, Ibu Yulia dari Bangunrejo. Bangunrejo patut berbangga hati karena ketuanya menjadi Ketua PIKK. Ibu-ibu, maksud dan tujuan terbentuknya PIKK sebenarnya yang pertama adalah sesuai dengan semboyan saya, yaitu mari menghebat bersama. Artinya bagaimana, Bu? Artinya bahwa jangan semua kabupaten pintar sendiri, Bu. Saya ingin sampai ke lapisan yang paling bawah, kita semua menghebat bersama, Bu. Bagaimana caranya? Yaitulah berdasarkan hasil pemikiran kita, Bu, bersama, bahwa dibentuklah PIKK ini agar semua apa yang ada di kabupaten dapat terlaksana dengan baik di bawah melalui para istri kepala kampung. Kan, ini boleh tepuk tangan. Karena saya menganggap istri kepala kampung adalah ujung tombak, Bu, di bawah. Yang cawe-cawe ibu-ibu KWT, yang cawe-cawe ibu-ibu Al-Hidayah, PIS, Rikandi, Muslimat, Fatayat, apapun organisasi wanita yang ada di bawah, itu pasti istri kepala kampung yang tahu duluan. Oleh karena itulah saya memberikan sedikit penghargaan kepada istri kepala kampung untuk dapat mengemban amanah ini. Ibu-ibu, saya fokus sekali, saya sampaikan dengan Pak Musa, saya akan fokus sekali terhadap UMKM dan KWT, Bu. Ada berbagai terobosan, Bu, yang saya sudah berusaha pikirkan, dan ada teman-teman di Jakarta yang sudah membantu pemikiran saya, termasuk dalam pembentukan PIKK itu, Bu. Jadi mungkin sudah disampaikan oleh ibu-ibu kepala kampungnya bahwa usaha apapun di kampung buat proposal yang mau memohon bantuan. Tidak usah ibu-ibu yang buat proposalnya, silahkan orang kecamatan, Bu. Kita cukup ngomong. Jadi cukup ngomong dengan orang kecamatan yang buat proposalnya. Dan kalau bisa, karena saya tanggal 17 mau ke Jakarta, kalau bisa proposal itu sudah masuk sebelum tanggal 17, karena kita mau memohon bantuan kepada kementerian, Bu. Misal ada UMKM di Bangunrejo yang pengolahan tempenya masih manual, atau penggorengan kopi masih manual, belum pakai alat. Boleh, Bu, dibuat proposal untuk permohonan bantuan. Nanti disampaikan kepada Ibu Kepala Kampung, sepengetahuan Bapak Camat nanti langsung serahkan ke saya, ya, Bu, ya. Bisa begitu. Tugas kita cuma apa tadi, Bu? Ngomong. Cuma ngomong, buat proposalnya orang kecamatan, Bu. Karena saya takut seperti kemarin, Bu, di sebelum Kota Gajah. Mereka minta alat namanya spinner, sedangkan alat itu namanya bukan spinner, Bu. Jadi nanti lain yang diminta, lain. Begitu saya tanya, Bu, Ibu butuh apa sebenarnya? Itu loh katanya untuk ngepres. Loh kok spinner itu untuk ngeringin minyak ya. Jangan sealer ya, nah itu salah toh. Jadi nanti maunya apa? Ngomong aja sama orang kecamatan daripada nanti nulisnya salah, malah proposalnya nanti bulak-balik. Paham ya ibu-ibu ya? Karena itu untung saya tanya itu, ibu butuh apa? Kata saya, itu loh katanya untuk ngepres itu, kata ini pengering, Bu, kata saya, bukan silar. Ya mungkin kira-kira begitu ya, Bu. Ibu, karena saya dan Pak Musa fokus sekali terhadap KWT dan UMKM, ada berbagai macam terobosan yang sudah mulai dilakukan. Tetapi yang memang pastinya adalah nanti di awal tahun, Bu, ya. Yang pertama kita akan membuat sentra UMKM dan KWT, Bu, di Mall Pelayanan Publik. Sudah pernah ke sana, Bu? Belum. Nanti main ya, Bu. Kita punya mall, siap.
Nah, ya betul, itu betul. Karena saya ngobrol-ngobrol ke kecamatan-kecamatan, katanya mereka takut masuk ke sana. Nanti coba kita bareng-bareng. Kemudian Pak Musa sudah mulai kemarin memanggil kepala dinas pasar, Bu, bahwa setiap pasar di kecamatan akan diwajibkan oleh Pak Musa akan harus ada lapak UMKM, Bu. Jadi dengan harapan bahwa jadi yang KWT atau UMKM sudah mati suri punya tempat, Bu. Jadi tidak takut kalau barang-barangnya produksi mereka expired. Karena yang menjadi halangan adalah pemasaran, betul tidak, Bu? Jadi saya punya tim, Bu, dari Jakarta yang membahas tentang ini, bahwa bagaimana supaya usaha di Lampung Tengah ini tidak ada yang expired. Kita nyuruh semua orang UMKM, ayo produksi. Giliran mereka sudah produksi, bermasalah dalam pemasaran. Oleh karena itulah kita harus pikirkan dulu bagaimana cara pemasaran, baru kita sibuk mempush orang untuk produksi. Dan ini sudah dipikirkan ya, Bu, oleh Pak Musa. Nah, yang paling hebat, Bu, adalah Pak Musa akan buat perbup. Perbup itu peraturan bupati ya, Pak Jumali? Ya. Jadi Pak Musa akan buat perbup dan perda yang mewajibkan seluruh Indomaret dan Alfamaret untuk menerima hasil KWT dan UMKM. Mereka tidak akan diberi izin operasi, Bu, kalau tidak menerima UMKM kita, Bu. Ya, jadi misalnya kalau di Jakarta, saya lihat Indomaret itu sudah menjual sayuran, ya, sudah menjual buah, tapi di sini masih jarang sekali. Oleh karena itu nanti Pak Musa akan masih bisa dihitung. Jadi nanti Pak Musa akan memberikan peraturan bahwa Indomaret yang ingin memperpanjang izin atau membuat izin harus menyediakan tempat untuk pemasaran UMKM kita, Bu. Bagaimana, Bu? Setuju? Karena memang, Bu, saya bilang dengan Pak Musa, kita suruh UMKM maju, kita berikan mereka bantuan, tetapi kita tidak memikirkan pemasaran, nol, Bu. Mereka akan mati suri lagi, kata saya. Mereka akan mati karena begitu mereka semangat produksi, barang tidak laku, sudah melempem lagi. Nah, jadi nanti, Bu, kita punya tim khusus yang di mall pelayanan publik, itu timnya dari Jakarta nanti, Bu, ya. Nah, itu nanti kita beli putus, Bu. Beli putus itu artinya saya yang beli barang ibu-ibu, saya yang jualkan, Bu, ya. Jadi ibu-ibu tidak perlu takut barang itu expire, karena kami yang akan sibuk untuk melakukan barang itu. Kami yang akan cari terobosan bagaimana barang-barang ibu bisa laku di pasaran. Jadi yang memikirkan pemasaran adalah tim ibu-ibu, nanti kami cuma cukup untuk bilang produksi. Setuju ya, Bu? Terima kasih. Jadi di sini Ibu, saya punya banyak sekali bahan pemikiran sebenarnya ya, Bu, ya. Tetapi di sisa waktu yang sedikit ini, ya mudah-mudahan semua masih bisa terlaksana dengan baik ya, Bu, ya. Nah, jadi saya memohon kepada ibu-ibu, tolong doakan saya dan Pak Musa sehat, Bu. Mungkin itu saja ya, Bu, yang bisa saya ungkapkan hari ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Satu lagu. Delana Rupane ayu-ayu, rawa elo
Ulangin lagi. KWT Bangun Rejo, ayo lemu payu. Bangun Rejo, maju damai pasti. Lampung Tengah, maju. Baik, terima kasih teman-teman KWT sing ayu-ayu. Karena kita masih ada satu acara lagi, jadi tidak ada diskusi lah ya. Jadi apa-apa rencana Ibu Musa sudah disampaikan. Nanti tinggal tindak lanjuti saja bersama PIK, kerjasama dengan para penyuluh, kerjasama dengan Pak Lurah, dan nanti kerjasama dengan Pak Camat. Ya, apapun misalnya keinginan dari ibu-ibu, tuangkan dalam bentuk tulisan. Karena kalau dia lisan, ada yang budek, lihat sinetron nggak itu? Yang siapa yang nangis-nangis yang di rumah sakit itu? Ada itu? Ya karena lihat itu kan? Nah, makanya kalau dalam tulisan dia akan jelas apa yang disampaikan oleh ibu-ibu sekalian. Pemirsa Davia TV masih di liputan khusus dari Desa Tanjung Pandan, Kecamatan Bangun Rejo, dan kali ini bersama dengan Ibu Bupati Lampung Tengah, Ibu Dr. Gigi Hajah Yuniar Musa Ahmad MMMH, dan didampingi oleh Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan, dan Hortikultura Kabupaten Lampung Tengah, Bapak Jumali MIP. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik Ibu Bupati Lampung Tengah, kalau boleh tahu Ibu dalam acara kali ini yaitu pekarangan pangan lestari dari KWT Tunas Karya Desa Tanjung Pandan ini, sebenarnya seperti apa sih Bu kegiatan hari ini Bu? Sebenarnya saya secara khusus ingin acara ini menjadi motivasi untuk seluruh wanita di Lampung Tengah bisa meniru bahwa di sini di KWT Tunas Karya Kampung Tanjung Pandan, Kecamatan Bangun Rejo, ada KWT yang luar biasa, bisa memanfaatkan pekarangan, bisa membantu perekonomian keluarga. Jadi saya punya tujuan khusus itu dulu. Jadi saya ingin memotivasi seluruh wanita di Lampung Tengah, ayo bisa, kalian pasti bisa memanfaatkan pekarangan secara khusus. Ya. Tetapi secara umum, saya punya sekali tujuan yang besar. Saya ingin sekali KWT-KWT yang ada di Lampung Tengah yang sudah hebat seperti ini menjadi tempat kunjungan wisata dari seluruh masyarakat di Provinsi Lampung. Oke, luar biasa sekali ya kayak ternyata itu termasuk juga salah satu tujuannya Ibu ya. Siap. Oke, kalau gitu dari masyarakatnya sendiri Bu, seperti apa Bu antusias dari masyarakat di setiap kampung? Sebenarnya setiap kampung dari kecamatan-kecamatan yang saya datangi, mereka ingin sekali sebenarnya punya kemampuan itu. Tetapi itulah ya Mbak, bahwa tidak semua wanita di Lampung Tengah ini mendapat kesempatan untuk bersekolah secara formal, untuk bisa berkuliah di Fakultas Pertanian, ya Pak ya, sehingga mereka bisa memanfaatkan fasilitas pekarangan dengan baik. Oleh karena itulah, makanya Kepala Dinas Ketahanan Pangan datang hadir di Lampung Tengah ini untuk bisa mentransfer ilmu. Jadi masyarakat, terutama wanita, dapat memperoleh ilmu walaupun mereka tidak bersekolah secara formal. Jadi secara tidak langsung Ibu sangat konsen dengan para wanita. Siap. Sesuai dengan slogan saya, Mas. Mari menghebat bersama. Mari menghebat bersama. Ya. Langkah pertama Bu yang Ibu lakukan untuk mewujudkan slogan itu? Jadi kemarin hari Rabu, Mas, saya sudah mengukuhkan PIKK, yaitu PIKK itu adalah Persatuan Istri Kepala Kampung Lampung Tengah. Dan ini belum pernah ada di Indonesia, Mas. Dan Lampung Tengah berani mengeksekusi ini, sedangkan Lampung Tengah ini, Mas, kampungnya 301, Mas. Wow, 301, tidak mudah. Tetapi Lampung Tengah melalui Bapak Bupati kita Musa Ahmad berani mengeksekusi untuk pengukuhan PIKK. Melalui PIKK ini, Mas, ada transfer ilmu langsung, Mas. Yang kalau dulu mau ke bawah itu jauh, Mas.
Jadi birokrasinya terlalu Sulit. jauh, Betul. sulit sekali. Setelah terbentuknya PIKK ini, saya berharap jarak antara pemerintah daerah ke bawah itu menjadi menyempit. Jadi dalam secara tidak langsung Ibu melakukan regulasi yang mudah untuk Siap. para ibu-ibu. Siap. Jadi apapun yang ada di kabupaten, apapun yang ada di pemerintah daerah, itu bisa langsung Mas melalui dari istri kepala kampung. Oke. Tadi Ibu sempat katakan bahwa Ibu akan konsen pada wanita yang ada di Lampung Siap. Tengah ya Ibu ya. Siap. Lalu menurut Ibu sendiri seperti apa Bu potensi wanita yang ada di Kabupaten Lampung Tengah? Sebenarnya wanita Lampung Tengah saya bilang adalah wanita-wanita yang luar biasa, tetapi mereka kurang diberi kesempatan untuk bisa maju. Melalui PIKK inilah saya mengharapkan mari wanita Lampung Tengah bisa menghebat bersama. Wah, Oke. luar biasa. Siap. Nah, dengan PIKK Ibu, hal apa yang langkah pertama kali nanti Ibu akan lakukan terhadap Iya. persatuan istri daripada kepala kampung itu sendiri? Iya. Jadi langkah pertama yang saya lakukan adalah kita mencari terobosan ke pusat, Mas, mengenai permohonan bantuan. Jadi bantuan terhadap KWT, UMKM itu akan giat kita lakukan di pusat, Mas, untuk membantu para KWT-KWT ini, Mas. Karena banyak sekali setelah saya turun di kecamatan-kecamatan, banyak sekali KWT UMKM yang membutuhkan sentuhan kita, Mas, ya, yang masih kekurangan peralatan, pelatihan. Jadi itulah gunanya pemerintah daerah untuk memfasilitasi hal itu, Mbak. Mempermudah mereka. mereka untuk Iya. berkembang bersama. Iya, ya, Bu, ya. berkembang bersama. Agar tujuan yang memang ingin Ibu capai itu dibantu sama-sama Iya, dengan para wanita yang ada di Lampung Tengah. Karena kalau saya sendiri punya cita-cita, Mas, mereka juga tidak mau, tidak bisa, Mas, ya. Ini hanya akan jadi angan-angan kosong saja. Jadi harus ada sebenarnya. kerjasama yang Gayung baik. bersambut, Iya. ya, Mas. Saya punya keinginan, mereka pun mau, begitu, ya. Nah, tadi Ibu katakan bahwa Ibu sangat concern dengan UMKM yang ada Siap. di Lampung Tengah. Siap. Ibu sendiri saat ini memandang UMKM di Lampung Tengah seperti apa? Ada beberapa kecamatan yang memang sudah punya UMKM, ini mati suri, Mas, ya. Karena kenapa? Karena mereka terbentur oleh masalah pemasaran. Mereka produksi terus, tetapi akhirnya berhenti karena ketika mencapai titik barang-barang mereka expired, Mas, tidak terlakukan, berhenti, Mas. Modal habis Ibu. Modal habis, berhenti, Mas, mati suri semua. Oleh karena itulah melalui Bapak Musa Ahmad, Bupati kita melakukan banyak terobosan untuk itu, Mas. Jadi tidak hanya melulu kita bilang ayo produksi, ayo kita kasih bantuan alat, tetapi kita tidak memikirkan bagaimana pemasaran ini nol, Mas, ya. Oleh karena itulah Bapak Bupati Musa Ahmad kita melakukan banyak terobosan. Salah satunya hal kecil bahwa beliau akan membuat mall UMKM di mall pelayanan publik. Karena di mall pelayanan publik ramai orang nih, Mas. Nanti kita regulasikan bagaimana supaya mereka bisa hadir dulu di sana melihat UMKM kita. Yang kedua, melalui Dinas Pasar, Bapak Bupati kita akan memberikan peraturan Perbuk ya. Jadi bahwa setiap pasar itu harus punya lapak UMKM. Jadi harus memasarkan UMKM di kecamatannya masing-masing. Yang ketiga, Mas, ya, Pak Bupati akan membuat koperasi UMKM. Jadi supaya UMKM yang butuh modal dengan catatan UMKM-nya benar nih sudah ya bisa memohonkan bantuan. Dan yang terakhir yang merupakan terobosan besar dari Bapak Bupati adalah membuat perbuk dan perda tentang Indomaret dan Alfamaret wajib membuat counter untuk pemasaran UMKM kita. Produk UMKM. Iya, wajib. Wow, luar biasa. Wajib. Mewajibkan. Jadi memang diberikan wadah khusus untuk UMKM ya, Iya, Bu, ya. kalau kita tidak berpikir tentang pemasaran, nol, Mbak. Betul. Pasti mati suri kembali. Pasti mati suri. Karena memang jika distribusinya baik, Ibu ya, pemasarannya sampai, modal mereka pun akan berputar. Iya, mereka akan semangat untuk pengolahan kembali, ya, Mas, ya. Apa malah membesarkan usaha mereka. Iya, betul. Perekonomian juga akan berjalan. Siap. Sehingga tujuan kita bahwa wanita Lampung Tengah bisa mandiri, ya, bisa menghasilkan, membantu keluarga itu bisa tercapai, Mas, ya. Luar biasa. Tapi sejauh ini, Bu, tantangan seperti apa sih, Bu, yang sudah Ibu lihat selagi menjalankan pemberdayaan wanita yang ada di Lampung Tengah, Bu? Saya melihat sebenarnya ini hanya untuk ditepuk saja, apa bahasanya ya? Disenggol. Ayo, iya, disemangati. Digong ya, Bu, ya. Digongkan saja sebenarnya.
modal mereka tuh Sudah sudah ada gitu ya, keterampilan sudah ada seperti ini, mereka sudah terampil sekali saya lihat, dan Pak Jumali kepala dinas ini sudah luar biasa sekali saya lihat untuk melakukan pembinaan ya. Jadi ibu-ibu, wanita-wanita yang ada di Lampung Tengah ini saya rasa cukup, ayo maju bersama. Tinggal dikucurkan dana, Siap, 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 dengan regulasi siap, yang cukup siap, mudah mungkin siap, ya Bu ya, siap. semuanya bisa terwujud Iya, ya Bu ya. betul, betul. Iya. Akan ada pergerakan ke depannya Ibu. Siap, Ya? saya yakin itu Mbak, saya yakin sekali. Oke, tapi di ke depan Ibu, ada nggak proyek yang akan Ibu jalankan gitu untuk pemberdayaan wanita Bu? Ya, mungkin salah satunya mulai dari sini dulu ya Pak Jumali ya, bahwa kita mengumpulkan semua proposal dulu nih. Kita menghimpun dulu mana KWT-KWT yang memang butuh sentuhan kita. Jadi kita bisa mendata nih mana KWT yang sudah mati suri, mana KWT yang memang masih bisa kita bantu untuk bergerak. Ya, jadi melalui acara-acara PIKK, melalui ketua PIKK nanti mereka berusaha untuk mengumpulkan proposal yang kita akan bantu Mbak. Kita bilang mana yang memang membutuhkan. Betul. Dan yang berpotensi ya. Iya, betul, yang berpotensi. Luar biasa sekali ya. Ya. Kita ke Pak Jumali Kadis dulu ya. Apa yang dipaparkan oleh Ibu Bupati luar biasa sekali Bapak. Bapak sebagai Kepala Dinas Ketahanan Pangan Pak, melihat ini Pak seperti apa Pak? Ya, tentu kami bergembira sekali ya, karena dalam rangka saya melaksanakan program-program itu mencapai target-target yang sudah ditetapkan oleh Pak Bupati itu, saya tidak bekerja sendiri, karena di sini disupport sama Bu Bupati gitu kan. Ini satu kegembiraan buat kami Dinas Ketahanan Pangan, karena dukungan pemimpin itu sangat kita butuhkan dalam rangka memotivasi dia, diberikan kepercayaan yang penuh kepada kita gitu. Apalagi nanti disupport, misalnya saya menyusun programnya, nanti di DPR dibantu oleh Bu Bupati gitu, dalam rangka kita meyakinkan bahwa itu sangat penting dalam rangka membantu peningkatan pendapatan daripada setiap keluarga wanita kita. Dan saya sangat menggarisbawahi dan menarik sekali buat saya kata-kata menghebat bersama. Ini tidak pernah kita dengar. Ini baru kita dengar. Makanya saya berharap bahwa teman-teman dapat mensupport kegiatan ini, karena kalaupun berhasil gitu, ya berhasil bersama, bukan untuk sendiri-sendiri. Betul. Makanya Bu Bupati sudah cerita bagaimana dia mempersiapkan infrastrukturnya, bagaimana dia menyiapkan jaringan pemasarannya, kemudian bagaimana mempersiapkan regulasi yang berbentuk perbu, perda gitu, dalam rangka mendukung persoalan-persoalan yang muncul di tingkat UMKM dan KUD. Nah, kami sangat mendukung sekali program Bu Bupati dalam rangka melantik FIK itu dalam rangka mempercepat proses pemberdayaan wanita. Tentu kami sangat mendukung, dan kita juga akan nanti mencoba mengkolaborasi apa yang diprogramkan oleh Bu Musa ini dalam bentuk, kita tuangkan dalam bentuk program yang nyata di dinas seperti apa nanti. Misalnya katakanlah tadi dibicarakan alat itu yang butuh apa. Jadi kita melalui dinas juga kita bisa anggarkan di dinas dalam rangka mendukung program-program untuk mempercepat pemberdayaan wanita. Oke. Bapak selaku Kepala Dinas dari Ketahanan Pangan Hortikultura Kabupaten Lampung Tengah, Bapak sejauh ini program dari KWT P2L ini apakah sudah cukup baik atau seperti apa Pak? Mulai dari kualitas tanaman atau dari pendapatan yang dihasilkan Pak? Ya, jadi target kita memang output yang ingin dicapai di ketahanan pangan tentu kesejahteraan. Kesejahteraan itu tidak bisa didapat tanpa adanya produksi. Nah, produksi itu dibentuk, dilakukan, dikerjakan melalui, kalau misalnya produksi pertanian harus ada action budidaya. Betul. Nah, kalau misalnya kita selama ini hanya terpaku pada komoditas tertentu, katakanlah padi, jagung, singkong, gitu kan. Nah, masyarakat kita itu hanya punya pendapatan musiman. Iya, betul. Sementara keluarga itu harus punya penghasilan harian, penghasilan mingguan, penghasilan bulanan,
dan penghasilan musiman. Setuju. Untuk harian mingguan itu adanya di pekarangan. Itu kalau musiman itu ada di ladang dan di sawah. 3 bulan, 4 bulan Baru panen. Nah, gimana kalau kita mengandalkan selama 4 bulan ini hanya mengandalkan pada komoditas tertentu, bagaimana dia memenuhi kebutuhan hariannya? Dan alhamdulillah ada beberapa contoh kegiatan seperti ini. Ini loh contoh. Mereka bisa mengatasi persoalan keluarganya tanpa harus lapor pada suami. Iya. Karena memberdayakan perempuan Ya, ya. Betul. yang sangat menggembirakan buat kita itu. Wanita sudah berdaya. Kira-kira. Oke. Oke. Bapak, sekarang ini kan kita juga lagi di musim yang cukup panas ya Bapak ya. Musim kering ya Bu ya. Nah, itu kan berdampak dengan tanaman ya. Itu seperti apa Pak upaya dari pemerintah daerah? Ya, makanya Pak Bupati kita, Pak Musa itu selalu berpesan kepada saya, Pak Kadis, jangan diajarin petani itu bercocok tanam, berbudidaya. Itu sudah pekerjaannya hari-hari. Iya, betul. Terus apa peran pemerintah di situ? Menyediakan sarana prasarana untuk bagaimana dia bisa panen, bagaimana dia bisa berhasil, dan bagaimana dia bisa untung. Nah, peran pemerintah itu bagaimana penyediaan infrastruktur, misalnya airnya seperti apa, pupuknya seperti apa, infrastruktur lainnya seperti apa. Dan ini memang tugas yang dibebankan oleh Pak Musa kepada kami sebagai perpanjangan tangan beliau pemerintah daerah untuk ini, hal-hal yang seperti ini. Nah, memang kita memang tidak bisa mengelak dari kondisi yang beberapa bulan terakhir cuacanya memang cukup panas, kemudian suhunya juga tinggi. Pada saat itu ada program yang kita lakukan namanya kompanisasi, sumur bor, itu dalam rangka membantu kegiatan itu. Hanya saja memang keterbatasan apa yang disampaikan oleh Pak Musa dalam rangka membangun Lampung Tengah ini, hasil-hasilnya sudah kita lihat. Seperti infrastruktur jalan misalnya di Sendang itu sudah berapa kilo awal dia memerintah. Tetapi karena hambatannya seperti COVID tidak bisa kita lihat. Berapa miliar uang APBD yang lari untuk menyelamatkan. Tentu langkah yang paling pas karena memang ya selamatkan dulu manusia. Baru nanti infrastruktur yang lain. Ada skala prioritas yang memang beliau tekankan dalam rangka melaksanakan dan membangun Lampung Tengah ini. Oke, itu masuk ke dalam list PR pemerintah daerah ya, masih PR. Oke. Harapan Pak untuk Lampung Tengah khususnya di bidang ketahanan pangan. Ya, kan ini. Lampung Tengah itu salah satu kabupaten yang menjadi andalan Provinsi Lampung dan nasional di bidang pangan. Karena kalau cerita pangan, kita tidak hanya cerita padi, jagung, kedelai. Kita harus cerita keseluruhan di situ. Iya, karena pangan dari protein hewani, protein nabati, kemudian karbohidrat dari tanaman padi, jagung, dan lain-lain. Ini jadi satu kesatuan. Dan Lampung Tengah memang lumbungnya. Dan ini yang harus kita jaga. Karena kalau sedikit saja ada angka turun di Lampung Tengah ini akan mempengaruhi Provinsi Lampung dan nasional. Nah, tentu Pak Bupati sangat konsen sekali di bidang pertanian, makanya beliau hampir dikatakanlah tiap seminggu, apalagi kalau ada hal-hal tertentu, misalnya harga gabah turun, saya jam 2 kita tentu. Pak Kadis, gimana ini harga gabah? Cepat Turun tanggap ya ini. Pak ya. Iya. Misalnya pupuk, Pak Kadis ini ada keluar pupuk, dia langsung WA ke saya. Ini pupuknya gimana ini? Nah itu, alhamdulillah karena kita sering diingatkan oleh beliau dalam rangka mengatasi persoalan itu. Alhamdulillah, di masa kepemimpinan beliau, saya 4 bupati jadi kepala desa. Yang harga gabah baru ketemu 6 di atas 6.000, di atas 6.000, baru usaha. Karena perintahnya kendalikan harga. Kendalikan harga. Nah, itu konsen beliau di sektor pertanian. Kalau usah katanya diajarin tanam, mereka sudah biasa tanam. Yang perlu diperhatikan itu bagaimana hambatan-hambatan yang ada, misalnya seperti air, pupuk, harga, itu ditekan betul. Harus untuk. Makanya sekarang, ya alhamdulillah, kita di Lampung Tengah memang produksinya sudah tinggi, harga jagung, harga beras, harga gabah sekarang
ya pesta lah petani. Ya, alhamdulillah, makanya ada lagunya KWT tadi. Nah, ya sesuai dengan Mereka lagunya. bergembira karena memang sudah tidak ada ungkapan rasa bahagia mereka di samping kedatangan Bu Bupati yang memotivasi dalam mereka berusaha untuk meningkatkan kesejahteraan. Juga mereka merasa gembira datang ke sini itu tidak berpikir lagi. Di rumah sudah cukup kuat, beras ada, ayam ada, telur ada, pakcoy ada, sayur ada, tinggal petik. Alhamdulillah. Itu bagian dari ketahanan pangan rumah tangga ya Pak ya. Iya, karena ketahanan pangan itu dimulai dari memang ketahanan pangan rumah tangga. Ketahanan pangan kampung, ketahanan pangan kecamatan, ketahanan pangan kabupaten, lalu cerita ketahanan pangan provinsi dan nasional. Ini benar. Sangat luar biasa program FIT ini bisa jalan, kita support melalui UMKM dan KWT. Dia bisa bekerja sama, kebijakan regulasinya ada di FIT, teknisnya ada di teknis budidayanya ada di teman-teman KWT, ya kan? Dan pemasarannya ada di UMKM. Saya kira ini segitiga emas yang luar biasa. Dan ke Ibu Bupati, karena Ibu di sini kan mensupport para wanita khususnya di KWT. Dan ini bagian dari menghebat bersama tadi Ibu ya. Harapan Ibu untuk masyarakat khususnya para wanita yang di Lampung Tengah. Saya ingin sekali wanita di Lampung Tengah ini maju semua ya. Walaupun jangan terkendala oleh masalah pendidikan. Karena memang itu seperti yang saya bilang tadi, tidak semua wanita diberikan keberuntungan untuk bisa sekolah, tetapi kemauan untuk bisa melakukan pelatihan, mau berkembang, mau tahu. Nah, mungkin itu menjadi faktor yang penting untuk wanita Lampung Tengah bisa maju ke depan. Oke Ibu, ada yang disampaikan lagi Bu? Dan pesan mungkin buat wanita-wanita yang di Lampung Tengah, Bu. Pesan untuk wanita di Lampung Tengah, ayo mau menghebat bersama. Kalau tidak mau, susah juga ini. Jadi kalimat pertamanya mau dulu, baru kita menghebat bersama. Oke, terima kasih untuk waktunya Ibu. Siap, terima kasih Bapak Kadis. Mudah-mudahan apa yang diharapkan berjalan dengan baik didukung oleh seluruh masyarakat. Amin. Demikian pemirsa, Davika TV liputan khusus dari Kampung Tanjung Pandan, Kecamatan Bangunrejo, Kabupaten Lampung Tengah. Saya Ban Suwardi. Saya Aibo Ramana. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih Bu. Pemirsa, liputan khusus di Desa Tanjung Pandan, Kecamatan Bangunrejo, Kabupaten Lampung Tengah, seputar pekarangan pangan lestari. Saat ini saya bersama dengan Bapak Camat Sumarno, Camat Bangunrejo, dan juga Bapak Lurah Tanjung Pandan, Bapak Purnomo, dan juga dari BPP Bapak Joko Susanto. Ke Pak Camat. Pak Camat, berapa jumlah wilayah yang Bapak handle di wilayah Bangunrejo? Kecamatan Bangunrejo ini terdiri dari 17 kampung, dan kebetulan untuk kelompok wanita tani ini ada 36 kelompok, dan salah satunya ya ini di Kampung Tanjung Pandan ini. Ya Pak, KWT sendiri itu berjalan semuanya dari 17 atau ada beberapa yang memang mengalami kendala Pak? Ya, memang dari 36 kelompok wanita tani ini ada beberapa yang memang mengalami kendala dalam hal ini, tapi dari 36 ini ada 31 yang aktif untuk pemberdayaan perempuan khususnya, bagaimana bisa memanfaatkan pekarangan ini untuk dapat menghasilkan pendapatan untuk tambahan di masing-masing keluarga. Biasanya ada pertemuan beberapa bulan sekali atau mungkin seringkah Pak pertemuan antar KWT di wilayah Bangunrejo? Ada. Yang jelas kalau sebulan sekali itu pasti, tapi kadang-kadang kondisional bisa setengah bulan sekali pun bisa kadang untuk memecahkan beberapa hal yang perlu kita laksanakan di masing-masing KWT. Kita ke Pak Purnomo. Pak Purnomo, sebagai lurah di Tanjung Pandan, Pak, bagaimana warga Anda menyikapi adanya KWT ini, Pak? Ya, alhamdulillah warga kita kan bisa menggunakan lahan pekarangan sebagai pelengkap atau jadi tambahan untuk dapur kita gitu.
Nah, Pak, sebagai lurah sendiri, ada nggak keluhan atau kendala yang mungkin mereka rasakan terus disampaikan kepada Bapak selaku lurah? Ya tetap ada sih Mas, karena setiap permasalahan itu pasti ada kendala gitu. Ya terkendala tentang permodalan, tentang cuaca dan yang lain. Tapi kita selalu ada PPL, ada koordinasi dengan pemerintah. Jadi kita jalan pemecahannya lebih enak. Oke, ke Bapak Joko Susanto selaku penyuluh pertanian ya Pak ya? Ya. Pak, apakah KWT yang ada di wilayah Bangunrejo ini menjadi cakupan dari tugas yang Bapak emban? Iya, karena salah satu dari tugas penyuluh adalah meningkatkan kemampuan sumber daya manusia, baik itu petani ataupun wanita taninya. Jadi kaitan dengan hasil keluarga itu tidak sepenuhnya dibebankan kepada kepala keluarga. Ibu rumah tangga pun kita harapkan mampu membantu perekonomian keluarga, salah satunya dengan memanfaatkan pekarangan. Itu seperti itu. Pak, biasanya Pak, tanaman yang ditanam di wilayah yang Bapak tangani khususnya di Bangunrejo ini berbeda-beda atau jenisnya sama Pak? Hampir semua sama ya, hampir semua sama. Cuma memang ada beberapa yang punya kemampuan lebih seperti di sini karena petaninya punya modal lebih, dia hidroponik. Hidroponik itu untuk tanaman khusus ya, seperti ini seledri, selada ataupun lainnya. Tapi kaitan wanita tani, kelompok wanita tani yang dikembangkan, semua sayuran itu diupayakan untuk ditanam yang cocok di wilayah sini. Ada kembang kol, terong, kangkung, kacang panjang, terus loncang, itu banyak dikembangkan di wilayah Kecamatan Bangunrejo. Oke Bapak, terima kasih. Ke Pak Camat kembali. Pak Camat, hasil itu kan dipengaruhi juga oleh kondisi infrastruktur Pak. Ya. Bagaimana infrastruktur di wilayah Bangunrejo sendiri Pak, menurut Bapak? Ya, untuk infrastruktur di Kecamatan Bangunrejo memang ada beberapa yang masih kurang maksimal. Harapannya infrastruktur ini ke depan bisa maksimal sehingga semua warga Kecamatan Bangunrejo, khususnya ibu-ibu wanita tani ini dapat mengembangkan kreativitasnya di bidang tanaman ini, sehingga ke depan harapan kami juga Bapak Kepala Kampung juga bisa sedikit mengintervensi untuk pendanaan terkait masalah KWT ini, sehingga ibu-ibu KWT ini lebih semangat ke depan. Harapan saya juga seperti itu, bagaimana pendapatan asli kampung ataupun dari dana desa ini bisa diberdayakan ke KWT ini. Oke, terima kasih Bapak, terima kasih untuk waktunya, terima kasih Bapak. Dan itu dia liputan khusus dari Bangunrejo dari P2L. Khusus saat ini saya sudah bersama dengan Ibu KWT dari KWT Tunas Karya Desa Bangunrejo Kecamatan Lampung Tengah. Dengan Ibu siapa Bu? Ibu Susilawati. Ibu Susilawati ya. Ibu sebagai Ketua KWT Tunas Karya ya Ibu ya. Kalau boleh tahu Ibu sudah berapa lama Bu menjabat sebagai Ibu KWT Tunas Karya Bu? Sudah 5 tahun. 5 tahun ya Bu ya. Untuk anggotanya sendiri sudah berapa banyak Bu? Kami punya anggota 40 anggota KWT. Ini terdiri dari ketua, sekretaris, bendahara dengan anggota-anggota. Nah, kami di sini ini tanaman-tanaman, memanfaatkan lahan pekarangan, pemanfaatan lahan pekarangan. Tapi di sini sekretariat, terus seluruh anggota KWT ku itu aku
diperdayakan khusus buat di rumah mereka masing-masing. Oke, sejauh ini Ibu sudah bagaimana tanggapan dan antusias masyarakat ibu-ibu KWT yang ada di Kecamatan Bangunrejo ini, Bu? Sangat bermanfaat bagi anggota-anggota kami karena bisa membantu ekonomi keluarga. Oke, dan saat ini kita sudah ada di pekarangan dari KWT Tunas Karya ya Ibu ya? Kampung Tanjung Pandan. Kampung Tanjung Pandan, Kecamatan Bangunrejo. Boleh kita Ibu ya lihat-lihat ada tanaman apa saja Bu yang ada di sini Bu? Di pekarangan Pangan Lestari Bu. Di sini saya membudidayakan ini kol. Iya. Kol ini umurnya 70 hari kita panen. Oke, 70 hari 70 untuk hari tanaman tanam kol. kol. Oke. Lalu ini satu ini kami bisa mendapatkan kadang ada yang sekilo, ada yang 2 kilo. Oke, untuk satu kali panen ya Bu ya? Untuk satu kali panen. Untuk penjualannya seperti apa Bu? Penjualannya ada kami di sini kan banyak, ada bakul-bakul itu. Nah, jadi mereka datang kemari. Datang kemari ya Bu ya. Sudah seperti biasanya seperti itu ya Bu ya. Oke. Selain kembang kol ada apa lagi Bu? Ada yang daun ditanam? bawang. Daun bawang yang kayaknya menjadi favorit ya Bu ya. Ya, daun bawang sekarang lagi bagus harganya. Diambil 20.000 per kilo. Untuk masa tumbuhnya berapa lama masa Bu? Tumbuhnya kalau dari bibit dia 90 hari. Iya. Tapi kalau kita dari bibit yang begini dia cuma 40 hari kita sudah panen. Wow, jadi termasuknya cukup cepat ya Bu ya, 1 bulan lebih ya Ibu ya? 1 bulan lebih. Tapi untuk daun bawang ini apa nih Bu? Kendala dalam penanaman daun bawang, apakah gampang rusak tanamannya atau seperti apa? Kalau daun bawang ini enggak Mbak, dia kita ini membudidayakannya gampang. Gampang sekali ya. Oke. Selain dari daun bawang, saya melihat juga ada seledri dan pakcoy Bu ya di sebelah sana ya. Bu, untuk membudidayakan tanaman sayur ini sebenarnya butuh berapa luas sih Bu lahan untuk kita di rumah sendiri secara mandiri? Kalau sebenarnya kalau lahan sih nggak usah luas-luas kalau pemanfaatan lahan pekarangan. Yang ada aja di pekarangan kita kelola ya kita manfaatnya buat kita sendiri. Bisa dimanfaatkan ya Bu ya? Bisa kita manfaatkan. Bisa untuk kita menambah pendapatan keluarga. Ini kembang kol. Kalau kembang kol ini karena kami kan organik ya Mbak. Jadi kami dibeli harganya 20.000 per kilogram. Oke. Kadang dari 2 polybag ini dia dapat 1 kilo. Wow. Jadi lumayan sekali ya penghasilannya Ibu ya. Iya. Oke. Tapi kalau untuk kembang kol ini sama nggak dengan kol tadi Bu? Sekitar masa tumbuhnya, masa panennya? Duluan ini kembang kol. Duluan kembang kol. Oke. Kalau kembang kol ini bisa 65 hari dia sudah panen. 65 hari. Untuk perawatannya sendiri seperti apa Bu? Sulitkah atau sama saja seperti tanaman yang lain Bu? Sama aja sih kita perawatannya sama tanaman yang lain. Terus ya kita ini menyiram. Gitu. Oke. Lalu saya melihat yang terkhusus nih ruangan ini nih, kenapa dikhususkan nih Bu untuk seledri Bu? Ini dia bebas penyakit Mbak. Dia supaya tidak dia aman. Jadi kita nggak usah disemprot-semprot karena dia memang sudah ini organik dia. Oke, boleh kita masuk ya Bu? Oh iya, silakan. Ya, kita sekarang sudah ada di tanaman seledri ya Ibu ya. Dan tanaman seledri ini Bu, untuk satu baris ini berapa Bu ya? Bibit yang ditanam Bu ya, kurang lebihnya? Bibitnya dalam satu baris ini? Ini ada 400 lobang ini Mbak. Ini 2 meja ini dia ada 400 lobang. Terus satu lobang ini kalau dia sudah siap panen, satu lobang ini dia bisa 200 gram. 200 gram. Oke, untuk metode tanamnya seperti apa Bu ini Bu? Metode Apakah tanamnya, sama dengan yang ditanam langsung dari tanah atau seperti apa? Dia beda Mbak, perawatannya lebih enak organik. Lebih enak organik seperti ini ya. Oke. Karena kita tidak menyiram, karena airnya sudah mengalir. Oke. Biasanya berapa lama nih Bu dari mulai awal ditanam sampai bisa dipanen? 75 hari ini Mbak. Oke, 75 hari. Jadi bisa sekali panen bisa dapat banyak ya Bu ya? Oke. Tapi kalau untuk seledri ini Bu, apakah ini bisa nanti ke depan akan dikembangkan bertingkat-tingkat gitu nggak sih Bu? Ya, akan dikembangkan ini. Kami akan mengembangkan di belakang. Di belakang ya Bu, dengan lahan yang ada kan bisa dimanfaatkan lagi ya Bu ya? Oke. Untuk seledri sendiri seperti apa Bu pemasarannya? Peminatnya juga banyak ya Bu ya? Banyak kalau peminatnya. Kalau natar itu dia ini sehari dia minta
50 kilo, tapi kami belum sanggup. Oke. Jadi sampai Natar pun ke sini Bu Ya, ya? dari Natar. Kami pemasarannya ini ke Natar. Oke. Jadi tidak hanya untuk kampung di sini tapi juga sampai keluar daerah ya Bu ya? Iya. Kalau ada basar-basar gitu kan, untuk basar-basar. Oke, luar biasa sekali. Lalu di sana itu apa tuh Bu yang merambat? Tapi kayaknya belum buah ya Bu ya? Buah ada di bawahnya. Itu namanya labu kuning. Labu kuning. Waluh kalau orang Jawa. Waluh, oke. Di sebelah juga ada pakcoy ya Bu ya? Ada pakcoy. Oke. Kalau untuk pakcoy sendiri saya pernah dengar agak susah ya Bu untuk tanaman pakcoy ya? Enggak, kalau pakcoy dia sangat mudah Mbak. Kalau pakcoy umurnya dari kita masuk ke lubang itu dia 20 hari. 20 hari sudah siap tanam, siap panen ya Bu ya? Siap panen. Oke. Nah, terus kalau kami nggak kami sayur aja, kami jus. Tadi aku lupa sih beli capeknya. Biasanya kami jus buat jus. Oke Bu, kita bisa ke sana lagi ya Bu ya, melihat seperti apa sih dari pekarangan pangan lestari yang ada di KWT Tunas Karya Kampung Tanjung Pandan. Tanjung Pandan. Ya. Tahu nih Bu, dari antara tanaman-tanaman ini kan aku melihat ada apa itu Bu ya, semacam kayak papan ya Bu ya. Kita boleh lihat ya Bu ya? Iya. Ini fungsinya buat apa Bu, kalau boleh tahu Bu? Ini kan tenaga surya. Ini fungsinya buat kita menghemat listrik. Jadi kami penyiramannya dari tenaga surya ini. Oke, jadi tidak perlu menggunakan listrik rumah tangga ya Bu ya? Jadi kami cukup dengan tenaga surya. Tapi ini untuk kapasitas seperti ini cukup untuk penyiraman lahan ini Bu ya? Cukup. Oke, nah ini kan juga lagi kemarau nih Bu ya? Cukup panas juga. Bagaimana cara aliran airnya Bu untuk menyiram tanaman di sini Bu? Kami kan punya sumur bor tuh. Jadi kami dari sumur bor kami tidak kekurangan air walaupun itu. Jadi walaupun musim kemarau. Oke, jadi walaupun cuaca panas tidak berdampak. Iya, tidak berdampak. Iya. Oke, banyak sekali Bu yang udah tumbuh ya Bu ini. Kembang kolnya. Ini bisa dikatakan kualitasnya bagus atau tidak Bu? Ya ini bagus sih Mbak. Ini kalau dari daunnya gitu. Iya kan. Dia tidak pernah penyakit dia. Oke, jadi bisa dikatakan ini kualitasnya bagus dan sehat ya Ibu ya. Oke, kalau untuk ketersediaan pupuk sendiri Bu seperti apa? Oh, kalau kesediaan pupuk kalau buat organik saya ngeracik sendiri Mbak. Dari apa tuh Bu? Saya dari Maroke. Jadi saya ngeracik sendiri. Kalau kita beli sendiri, kalau kita ngeracik sendiri kan lebih irit dan murah. Oke, betul. Nah, saya tertarik juga nih Bu, ada pare dan kacang panjang ya. Jadi pemanfaatan tempat itu benar-benar diefisiensikan dengan tanaman yang merambat. Nah, untuk pare dan kacang panjang ini kan merambat ya Bu ya. Ada kesulitan nggak Bu untuk media tanamnya Bu? Enggak juga, dia kalau tanaman pare ini kan merambat dia. Bagus juga dia hanunya. Untuk masa panennya berapa lama kalau pare Bu? Masa panennya 40 hari dia Mbak. 40 hari kalau ya? Kalau kacang dia juga 40 hari. Kacang, pare, timun itu 40 hari. Oke, jadi dengan luas tanah yang ada di sini Bu, di KWT Tunas Karya ini, ada berapa tanaman jumlah totalnya Bu? Jenis tanaman? Jenis tanamannya ada, saya yang pokoknya seledri, terus kembang kol, terus kol, ada terong, ada pokca, ada pakcoy. Dari semua tanaman yang paling unggul Bu, yang menjadi unggulan? Unggulan saya seledri Mbak. Seledri ya? Karena penjualannya terus meningkat atau seperti apa? Dengan harga juga kami kan harganya bagus, terus memang perawatannya juga cukup mudah. Oke, dari mulai harga yang cukup stabil dan perawatannya mudah, cepat dipanen ya Bu ya. Jadi seledri menjadi tanaman unggulan ya. Iya Ibu, kan dari sekian banyaknya tanaman yang ditanam di KWT Tunas Karya sini Bu ya, ada dari tanaman terong dan lain sebagainya. Kita melihat di depan sini juga ada kolam ikan Bu ya. Kolam ikan ini kenapa kok bisa terfikirkan kita pasang juga nih kolam ikan di antara sayur-sayuran? Ya buat menghemat tempat, jadi kami bikin kolam ikannya di bawah hidroponik gini. Oke. Nah, terus pakannya kami mengambil sisa-sisa dari panen kembang kol, panen kol, jadi buat makan ikan. Jadi ikannya organik juga Mbak. Oke. Jadi ini kalau boleh tahu Bu, ini ikannya ikan apa Bu? Ikan gurame Mbak. Ikan khusus gurame atau ikan lain boleh? Ikan lain boleh, kami ini udah panen tuh ikan lele. Jadi ini sekarang kami lagi memudayakan ikan gurame. Oke. Dan ini tadinya kan ada tanaman ya Bu ya? Ini saat ini lagi kosong karena memang belum ada masa tanam lagi. Ini habis panen Mbak yang ini. Baru panen. Nah biasanya dari panen ke menuju
tanam ulang lagi itu butuh berapa lama, Bu? Butuh 14 hari. Ada Buat alasan bikin tertentu bibitan. kah? Oh, dari pembibitannya ya. Pembersihan pipa-pipa. Oke. Lalu Bu, terakhir Bu, pesan nih untuk ibu-ibu KWT yang saat ini juga sedang berusaha untuk melakukan pemanfaatan pekarangan, apa yang ingin Ibu sampaikan, Bu? Semoga KWT Kecamatan Bangunrejo semakin maju dan berjaya. Oke. Kalau dari Ibu sendiri dari Dinas Ketahanan Pangan? Tanaman pangan dan hortikultura. Iya. Kami berharap dengan adanya program P2L ini, kelompok wanita tani di Kecamatan Bangunrejo dan Kampung Pandan, Tanjung Pandan, ini bisa memaksimalkan, memanfaatkan pekarangan sehingga mereka bisa mandiri, menjadi wanita yang jauh lebih mandiri, gitu. Menopang kebutuhan keluarga dan perekonomian keluarga. Itu aja, terima kasih. Iya. Kegiatan Pekarangan Pangan Lestari, tujuan dari kegiatan Pekarangan Pangan Lestari di Desa Tanjung Padan, Kecamatan Bangunrejo, untuk meningkatkan produktivitas dan pemberdayaan wanita masyarakat di sini, yang tentunya bisa meningkatkan perekonomian dan pendapatan keluarga.